Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di kandangnya Pak Daka, si warung Gongso Bosolo bro. Kali ini kita masih asik guyang sapi. Kita mau review kandangnya yang baru selesai hari ini, diisi hari ini teman-teman. Dan ku sing klambi abang iku congor boros. Los karewen. Ya apa ya? Oh iya. Kok nang kene nang kono guyang sapi ya apa ya? Kita lihat bro dari depan. Jadi kandangnya Pak Daka ini berkapasitas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor, dan hari ini sementara masih ada 5 ekor yang berada di sini. Kita lihat sapinya satu-satu teman-teman. Nah ini barusan tadi kita datang baru selesai bro. Nah dia tadi baru kerja diselesaikan tadi, kemudian diisi, dan karpetnya itu juga dari Malang. Tadi beli di kandang Kuera Pak Wianto Ngajum gitu ya. Kemudian polarnya juga dari Malang tadi, pakannya dari Malang. Dan ini si Umar, si ini Renggowahono, ini namanya sing Malbur ini sama jenengi siapa Pak? Belum. Oh Bagong JR. Oh iki Bagong JR generasi ini Pak Painu iki. Bagong JR. Renggowahono terus Umar ya, terus no sing iki si Kriwil iki Turbo JR. Kita mau lihat ukuran kandang ya Pak. Padahal ini banyak yang anu Pak, ya, yang penasaran sama jenengan ini, ya. Kenapa sih Pak kok beli sapi gitu Pak? Katanya Pak Daka kan kabarnya pemula gitu Pak. Motivasinya apa sih kok beli sapi gitu Pak? Ya motivasinya saya hobi Pak, merawat hewan ternak. Oh. Selain itu kan usaha saya di bidang kuliner, yang bahan utamanya kan menggunakan sapi juga. Menggunakan sapi, jeruan. Makanya saya ingin merawat sapi-sapi ini untuk ikon warung juga. Ikon warung. Kemudian limbah dari warung itu apakah mau dikasihkan ke sapinya atau enggak Pak? Enggak ada. Jadi limbahnya di warung itu kan tidak ada limbah, hampir tidak ada limbah. Jadi tapi ada rekanan kerja yang usahanya di tahu. Jadi nanti limbahnya, ampas tahunya itu bisa kita manfaatkan untuk ternak. Oh, kayak air cucian beras barang itu enggak di ya, kalau air cucian beras itu kan kita kan warung, jadi kan tiap hari itu kan istilahnya ngeliwet ya Pak ya. Ngeliwet itu kan hampir tiap hari itu kan ya cukup banyak juga lah air. Gilasan beras yang pertama itu bisa buat tambahan air untuk ngombor. Iya Pak. Oke, itu katanya bagus Pak. Bagus ya. Terus ini Pak, teman-teman itu banyak yang tanya di komentar, bahkan di WA itu, sebenarnya backgroundnya Bapak di Solo ini bisnis apa atau background apa sih Pak? Bisa diceritakan sedikit profil jenengan nih Pak. Banyak yang penasaran Pak, sering kita vlog sapinya tapi orangnya nggak ada ini Pak. Ya, terima kasih Mas Darmadio Jokoyo ya. Jadi saya dulunya itu mantan atlet bulu tangkis. Mantan atlet bulu tangkis yang berhenti di tahun 2010. Terus saya mengembangkan usaha bisnis di bidang kuliner itu di tahun 2014. Ya, 2014, di mana saya setelah pulang dari Timur Leste. Saya mau kerja apa di Solo sini, akhirnya saya bersama keluarga itu buka kuliner. Ya. Terus intinya sebenarnya kecil-kecilan warung, pokoknya bisa buat makan keluarga sama buat tabungan kecil-kecil. Tapi alhamdulillah malah berjalannya waktu, respon masyarakat Solo sangat senang dengan kuliner saya. Oke Pak. Mungkin ya Pak. Kalau boleh tahu
anaknya berapa Pak? Ini alhamdulillah mau 2. Mau 2. Ya. Alhamdulillah, semoga sehat dan lancar Pak. Amin, amin, amin. Terus harapan kedepannya kandang ini bagaimana sih Pak? Ya kandang ini memang kapasitasnya kan memang ini maksimal sudah segini, karena kan ini untuk istilahnya untuk ikon gitu kan. Menghilangkan rasa lelah aja Mas. Gitu. Jadi kalau pulang dari warung, dari kerja itu kan capek, kalau di kandang gini kan lihat sapi-sapi yang gelinduk-gelinduk gini kan capeknya hilang. Kalau boleh tahu anggaran untuk sapi ini sudah berapa, sekitar berapa ratus sih Pak? Mulai sapinya dulu. Itu kalau perkiraan berapa Pak? Lebih atau saya enggak enak ya Pak. Enggak enak. Kalau memutuskan untuk ya lumayan. Ya, lumayan. Karena kan sapinya di grosir Haji Rudi ini kan saya bukan untuk pedaging atau ini kan memang saya buat hiburan saya, buat seneng-seneng gitu Pak ya. Oke. Jadi pengennya nanti semakin digede. Nggih. Kalau bisa ya mudah-mudahan bisa 1 ton up lah. 1 ton up. Kalau kandang Pak, bagaimana ini Pak? Prosesnya berapa hari? Kan beli sapi tapi belum punya kandang ini Pak. Itu jenengan yang unik itu. Saya penasaran dari kemarin ini. Bagaimana sih Pak? Iya kok. Enggak kedengaran. Oke Pak, terima kasih wis. Nanti aja disambung. Oke, kita akan lihat proses pencoboran itu. Tadi saya sedikit ngobrol teman-teman. Tadi kita sudahi dulu karena sudah bising. Ada diesel yang teman-teman mau memandikan sapi lagi. Kita akhiri dulu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Daka. Dan seperti ini kandangnya Pak Daka kalau dilihat dari depan teman-teman. Jadi di sana itu rumahnya dan sapinya menghadap ke belakang rumah. Nanti kotorannya katanya mau diambil untuk pertanian, kemudian air urinnya, kencingnya itu mengalir ke resapan teman-teman, mengalir ke resapan karena di sini adalah di perumahan, seperti perumahan gitu, perumahan rapat gitu bro. Jadi bagaimana caranya agar tidak mencemari lingkungan, yaitu seperti itu usaha Pak Daka. Dan juga akan dikasih probiotik untuk pakannya supaya tidak bau begitu dan tidak mengganggu tetangga kanan kirinya. Dan seperti itu kita kalau review kandang tadi saya sudah menyisipkan sedikit gambar-gambar proses tadi sebelum sapi masuk. Itu saya sempat ambil gambar seperti itu prosesnya. Dan ini seperti ini palungannya persegi begitu, ada kotaan air. Ini belum selesai 100% sepertinya. Ini sangat dadak sekali. Kita datang, dieselnya itu juga baru teman-teman, semuanya serba baru, kandang baru, diesel cucian steam itu baru, apa namanya, karpet baru, wis pokoknya baru semua ini Pak Daka ini tadi ini teman-teman bantu guyang sapi atau memandikan sapi. Tadi kita juga bantu ngarit teman-teman. Gak konten loh ini, gak konten loh ini. Tukang ngarit, bro. Oh. Nggih. Oh nggih. Aku ngarit model ngene iki to. Model wong ngamuk. Kok ora dipangan sapi sampeyan iki kene. Kandel-kandel melimpah.
HP ini pusat wae, ditelepon nomor biasa. Keliling apa teh ngarit? Ngarit terjauh iki. Ngarit terjauh. Malang wis gak ono suket iki. Suket Mas, impor saka Solo. Impor saka Solo. Ngarit ke Pak Daka. Lah, seperti itu. Jadi Pak Daka itu sedikit bocoran atau sedikit info profilnya. Beliau adalah mantan atlet bulu tangkis. Itu medalinya banyak bro di dalam tadi. Beliau ini pengusaha sukses, pengusaha muda sukses di bidang kuliner, yaitu Warung Gongso. Outletnya itu sudah ada 7 atau bagaimana di Solo saja, belum di luar kota. Dan kalau kita stalking di IG-nya bisa dikepoin IG-nya Warung Gongso itu anu bro, yang liput Warung Gongso itu dari TV, media TV seperti RCTI dan sebagainya itu kayaknya ya, atau YouTuber vlogger, food vlogger ya. Nah, itu sangat apa ya, terkenal di sini Warung Gongso itu karena juga pernah menjuarai wisata kuliner Bango itu loh bro. Nah, itu beliau tadi sempat cerita tapi tidak saya rekam teman-teman, cerita beliau itu memulai usaha ini dari nol, ceritanya begitu teman-teman. Kita apa ya, ini bukan pamer ya, saya tidak memamerkan beliau, tapi untuk motivasi kita, terutama saya sendiri. Jadi dulu Pak Daka itu kerja di Timur Leste, kemudian anaknya apa, istrinya hamil 8 bulan diboyong ke Solo karena mendekati keluarga ya. Kemudian setelah anaknya lahir 3 bulan, ternyata si istri, sang ibu tidak mau ditinggal dan ingin didampingi terus Pak Daka, dan tidak mau ditinggal kerja ke luar negeri. Nah, akhirnya Pak Daka berinisiatif atau berpikiran modal nekat, katanya pokoknya los usaha warungnya itu katanya kecil-kecilan, nunut di tanahnya apa ya, tanah orang begitulah. Kemudian berjalan 1,5 tahun beliau diusir teman-teman, diusir. Ini bukan pamer ya, ini saya cerita dan untuk motivasi kita. Saya tidak ini ya, kita untuk motivasi. Aku disemproti bro, itu untuk motivasi kita bro. Aku tas disemproti arek-arek gue huyang. Nah, ini untuk motivasi kita teman-teman. Jadi beliau tadi diusir setelah 1,5 tahun, kemudian membuat warung lagi 20 meter dari tanah yang diusir itu. Dan alhamdulillah katanya Pak Daka itu wong atene munggah kelas, ate naik kelas sekolah itu ya pasti ujian dulu. Nah, yang lalu itu dianggaplah ujian, dan akhirnya ketika buka warung dan berhasil itu omsetnya meningkat tajam 4 kali lipat, bahkan tidak percaya. Kalau Pak Daka kita tanya, dia juga tidak di bidang kuliner teman-teman, dia modal nekat saja. Kemudian juga akuntansinya juga tidak di background itu teman-teman. Dia hanya, kalau kalkulatornya katanya bukan kalkulator manusia, accounting bukan, tapi kalkulatornya adalah Gusti Allah. Jadi beliau yakin dan percaya Allah itu akan apa ya, pokoknya gak hitung-hitungan, beliau itu los gitu, intinya los gitu teman-teman. Itu hanya inspirasi, saya nggak bisa liputan yang bagus teman-teman. Saya hanya sharing cerita sambil menonton sapi ini ya. Nah oke, seperti itulah profilnya Pak Daka. Jadi di Solo ini beliau sangat terkenal beliau.
Oke teman-teman, seperti itu ceritanya. Buat kemarin teman-teman yang penasaran sama Pak Daka, ya seperti ini kandangnya sapinya, profil singkatnya teman-teman. Oke bro, terima kasih sudah nonton video saya ngobrol-ngobrol sama Pak Daka santai, dan maaf liputannya kita agak selengan begini ya teman-teman. Saya tutup dulu ya, kita mau review lainnya. Oke.